Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu, afiat, serta selalu mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama sebelum kita masuk dalam materi PAI, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anakku sekalian, dibuka buku PAI-nya bab yang pertama. Ini kita akan membahas yang pertama surah Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Maidah ayat 2-3, dan surah Al-Hujurat ayat 12-13. Silahkan kalian baca dan kalian pahami maknanya surat-surat yang telah Ustadz sebut tadi. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan di buku PAI kalian. Sekarang kita bahas tentang isi kandungan surah Al-Kafirun. Isi pokok atau isi kandungan surah Al-Kafirun yakni untuk mengajarkan cara bersikap untuk menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Kenapa? Karena dengan adanya sebuah perbedaan, ini setiap orang harus mempunyai sikap tasammuh, harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Dan toleransi memang sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga hubungan baik antar sesama, menciptakan persahabatan, menciptakan persaudaraan dan persatuan. Kemudian toleransi artinya sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang nantinya akan bisa menghargai, akan bisa menghormati tindakan orang lain. Dan dalam buku tersebut, toleransi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, toleransi sesama agama, dan yang kedua, toleransi antar agama. Selanjutnya, perhatikan surah Al-Maidah ayat 2-3. Silakan kalian baca dan kalian pahami artinya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 terlebih dahulu. Nah, isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua, yang pertama, manusia berhak untuk memiliki sikap marah, atau manusia berhak untuk tidak suka terhadap orang lain. Namun yang harus digarisbawahi, ia tidak berhak untuk berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, yang kedua, menetapkan orang-orang untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam sebuah kebaikan. Dan isi kandungan surah Al-Maidah ayat ketiga, yang pertama menjelaskan tentang makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, manusia dilarang
untuk mengundi nasib dengan anak panah dan lain-lainnya. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Silakan kalian baca dan pahami artinya. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas terkait isi pokok kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, isi kandungannya memberikan peringatan dan memberikan larangan bagi orang untuk berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, memberi perumpamaan bagi seorang yang suka menggunjing, seperti seseorang yang makan daging saudaranya sendiri. Dan yang ketiga, memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, isi pokok kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan kedudukan atau derajat manusia di sisinya, terkecuali hanya ketakwaan mereka masing-masing yang akan membedakannya. Dan ini tercermin dalam sebuah peristiwa ketika baginda Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikah dengan Abu Hind, yang saat itu beliau merupakan tukang bekam baginda Rasulullah SAW. Demikianlah materi PAI pada hari ini. Silakan kalian baca kembali, silakan kalian pelajari, dan latihan-latihan yang ada di buku PAI tersebut silahkan kalian kerjakan. Dari Ustadz cukup sekian. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Billahi taufik wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.